Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpahkan pada junjungan kita uswatun hasanah manusia teladan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya sampai hari zaman nanti. Hari ini kita bahas lanjutan dari keagungan sholat, yang adalah diantaranya bahwa Allah SWT tidak memerintahkan pelaksanaannya di bumi ini melalui perantara Jibril sebagaimana perintah-perintah yang lainnya. Tapi berbeda dengan sholat. Sholat diperintahkan tidak melalui Jibril, tetapi langsung dipanggil oleh Allah SWT. Rasulullah SAW dipanggil Allah SWT melalui peristiwa apa? Peristiwa Isra Mi'raj, ya. Isra Mi'raj, kemudian diperintahkanlah sholat oleh Allah SWT. Itu adalah salah satu keagungan dari peristiwa diperintahkannya sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya dalam perintah itu tadi, pada awalnya menurut hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Bukhari dalam kitabnya Al-Tauhid dan Muslim dari kitabnya Al-Iman, awalnya perintah sholat itu adalah sebanyak berapa? 50 waktu. Nah, hal itu menunjukkan kecintaan Allah kepada sholat itu sendiri. Kemudian Allah SWT meringankan bagi hamba-hambanya dengan hanya mewajibkan 5 sholat saja dalam satu hari satu malam, dengan kedudukan 50 dalam timbangan dan 5 dalam pelaksanaan. Maka berbahagialah kita yang bisa melaksanakan sholat secara tepat waktu dan khusus serta sesuai dengan aturan syarat dan rukunnya. Yang selanjutnya keagungan sholat itu adalah Allah itu membuka berbagai amal perbuatan orang-orang yang beruntung dengan sholat, dan mengakhirinya dengan sholat pula, dan itu ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya di surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 1-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia atau tidak berguna. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka dan orang-orang atau budak yang mereka miliki. Faman ittagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Maka mereka, barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Ini artinya apa? Artinya bahwa sholat itu di mata Allah SWT
merupakan sesuatu yang istimewa, di mana orang-orang yang melaksanakannya akan disebut sebagai orang-orang yang beruntung terhadap apa yang dilakukan tadi. Dan Allah akan membalas semua apa yang dilakukannya sesuai dengan kekhusyuan dari masing-masing orang tersebut terhadap pelaksanaan sholat itu tadi. Selanjutnya, keagungan sholat itu adalah ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya agar mereka memerintahkan keluarga mereka mengerjakan sholat, sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Thaha surat ke-20 ayatnya ayat 132. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la tas'aluka rizqa nahnu narzuquka wa 'aqibatul lil muttaqin wa 'aqibatul taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis disampaikan juga mengenai sholat ini, yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri wa farriqu bainahum fi madani. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka karena tidak mengerjakan sholat itu pada saat mereka berusia 10 tahun, serta pisahkanlah mereka di dalam tempat tidurnya. Hadis ini memerintahkan kita untuk senantiasa meminta atau menyuruh anak-anak atau cucu-cucu kita yang sudah berusia 7 tahun untuk mendirikan sholat sebagaimana perintah tadi. Jadi dalam Al-Quran dan surat Thaha ayat 20 ayat 192, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Seiring dengan itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa hendaklah kita memerintahkan pada anak cucu kita untuk melakukan sholat pada usia 7 tahun, dan kita harus sabar mengingatkan mereka, anak-anak cucu kita, untuk senantiasa melaksanakan sholat itu tadi. Bagaimana ayat tadi sebutkan, wastabir 'alaiha, hendaklah kamu bersabar dalam mengerjakannya. Kemudian selanjutnya, bahwa ketika anak itu sudah berusia 10 tahun dan dia tidak melaksanakan sholat, hendaknya kita memukul atau memberi peringatan dengan pukulan yang tidak menyakitkan mereka. Supaya apa? Supaya mereka terkesan sekali bahwa sholat yang diperintahkan Allah SWT itu merupakan sebuah kewajiban. Apalagi kalau di usia 10 tahun itu anak-anak atau cucu kita itu sudah balik, sudah masuk balik. Saat balik itu kalau laki-laki biasanya sudah mimpi basah, kalau perempuan ditandai dengan haid. Nah, ini adalah salah satu kewajiban kita untuk mengingatkan kepada anak cucu kita yang sudah berusia 10 tahun untuk senantiasa melaksanakan sholat sebagai sebuah kewajiban bagi mereka. Nah, dalam hadis itu tadi juga mengenai dipisahkannya tempat tidur bagi anak-anak atau cucu kita yang berlainan jenis. Bagaimana dengan
rumah-rumah yang sekarang yang RSS ya, rumah sangat sederhana, pisahkan paling tidak dengan tirai. Jadi ada tirai pemisah tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki dan perempuan. Jangan mereka disatukan karena bahayanya itu kan. Ini penjelasan dari hadis mengenai diperintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat. Selanjutnya, keagungan dari sholat itu adalah ketika orang yang tertidur dan lupa diperintahkan untuk dan lupa terhadap sholat tadi, maka diperintahkan untuk mengqadha sholat. Ini pun mempertegas tingkat pentingnya sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man nasiya sholata falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik." Barang siapa lupa mengerjakan sholat, hendaklah dia mengerjakannya pada saat teringat. Tidak ada kafarah baginya, melainkan hanya itu saja. Jadi kewajiban sholat itu dilakukan dengan cara, kalau kita lupa atau misalnya kesiangan, maka kita mengqadha atau kesorean misalnya. Katakanlah kita tidur siang misalnya sebelum sholat duhur misalnya, kemudian kebablasan ya, kita tidurnya kebablasan sampai dengan asar. Tidak ada kafarah, tidak ada denda, tidak ada hukuman kecuali dengan mengqadhanya, mengulangi apa yang tertinggal di dalam sholat tadi. Jadi sholat itu dinilai sangat penting dari perintah dari Allah ini kepada kita. Jadi jangan main-main dengan sholat sehingga kita melalaikannya untuk melakukan sholat sebagaimana tadi disampaikan dari hadis Anas bin Malik. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Man nasiya sholata aw nama anha fakaffaruha an yusalliha idza dzakaraha." Barang siapa lupa mengerjakan sholat atau tertidur sehingga tidak mengerjakan sholat, maka kafarah atau denda sanksinya adalah dengan mengerjakan ketika dia ingat. Jika dia ingat, maka itulah balasan atau sanksi dari sholat yang tidak kita kerjakan. Sebagaimana saya sampaikan. Nah, orang yang tertidur dihukumi sama dengan orang yang tidak sadarkan diri selama 3 hari atau kurang. Pendapat itu diriwayatkan dari Ammar, Imran bin Husain dan dari Samarah bin Jundah radhiyallahu anhuma. Adapun jika dia tidak sadarkan lebih dari itu, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadhanya, karena orang yang tidak sadarkan diri dalam waktu lebih dari 3 hari sama dengan orang yang tidak waras atau hilang akal. Jadi batas waktu dari orang yang pingsan di dalam Islam itu adalah 3 hari. Jadi misalnya seseorang koma, kemudian dia diberi batas waktu 3 hari. 3 hari dia boleh mengqadha sholatnya ketika dia tersadar. Tapi ketika lebih dari 3 hari, maka kewajibannya gugur sampai dengan dia tidak sadarkan diri. Ini kejadian yang sering kita lihat di dalam orang-orang yang kena stroke ya, pasien stroke misalnya, dia tidak sadarkan diri selama lebih dari 3 hari, gugur kewajiban untuk mengqadha sholatnya. Ini mengenai kewajiban sholat bagi kita sebagai umat Islam, sebagai sesuatu yang diwajibkan karena keagungan dari sholat itu sendiri. Nah, dalam menafsirkan surat ke-29 ayatnya ayat ke-45, di mana surat ke-29 itu adalah surat Al-Ankabut ya. Surat Al-Ankabut itu mengandung arti laba-laba ya. Al-Ankabut itu laba-laba.
yang merupakan analogi bagi orang-orang kafir. Nah, melalui surat ini Allah SWT mengibaratkan orang kafir itu sebagai laba-laba yang sedang membangun rumahnya yang sangat lemah, karena rumah laba-laba itu adalah rumah yang paling lemah. Nah, salah satu ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Kahf surat 9 ayat ke-45 berbunyi bahwa uslu a'udzubillahi minasyaitonir rajim uslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran ini yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah bahwa mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang akan mengerjakan. Dalam kitab tafsir Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat ini menjelaskan mengenai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk selalu membaca dan memahami Al-Quran. Perintah ini tentunya juga diteruskan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Penghayatan pada isi Al-Quran pada kehidupan sehari-hari tentunya akan membawa seorang muslim untuk selalu mengadakan sholat wajib sebanyak 5 waktu. Dan dalam tafsir Kementerian Republik Indonesia ini disebutkan bahwa setelah memerintahkan membaca, mempelajari dan melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran, maka Allah SWT memerintahkan agar kaum muslimin mengerjakan sholat wajib, yaitu sholat 5 waktu. Nah, ada 2 hikmah yang dikandung di dalam perintah surat Al-Ankabut ayat 45 ini menurut tafsir Ibnu Katsir. Hikmah tersebut yakni yang pertama bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji, dan yang kedua bahwa sholat itu tadi bisa mencegah dari perbuatan yang munkar. Sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa sholat itu mengandung 2 hikmah, yaitu dapat menjadi pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Artinya bahwa sholat itu dapat menjadi pengekang diri bagi seseorang dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut, sekaligus mendorong seseorang untuk menghindari kedua perbuatan tersebut. Perbuatan keji atau fahsya didefinisikan sebagai perbuatan yang sangat buruk dan menjijikkan, seringkali melibatkan dosa besar seperti misalnya pembunuhan, perzinahan, dan tindakan kekerasan lainnya. Ini adalah yang dinamakan perbuatan fahsya atau perbuatan keji. Sedangkan perbuatan munkar ini didefinisikan yaitu perbuatan yang diingkari oleh agama dan masyarakat, termasuk tindakan yang melanggar norma sosial, seperti misalnya mencuri, berbohong, berjudi, dan melakukan tindakan pidana lainnya. Ini termasuk kategoris sebagai perbuatan yang munkar. Artinya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk merugikan orang lain. Ini definisi dari perbuatan munkar. Nah, berdasarkan ayat di atas, maksudnya ayat 45 surat Al-Ankabut tadi, maka kita dapat lihat bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Walaupun pada realitanya masih banyak orang yang sering bermaksiat, padahal ia sering mendirikan sholat. Ini realita ya. Artinya apa? Artinya banyak juga orang-orang yang melakukan sholat, tapi
mencuri masih, berzina masih, berbohong masih. Nah, semuanya itu adalah bagian dari kebiasaan dia sebagai seorang yang padahal dia sehari-harinya dia melakukan sholat. Berapa banyak orang yang sholat tapi sering bermaksiat ketika sendiri. Nah, salah satu hadis yang dikatakan oleh Ibnu Katsir yang mendukung pernyataan di atas bahwa Rasulullah SAW menyebut seseorang yang jauh dari Allah SWT adalah orang yang tetap melakukan perbuatan keji dan munkar meskipun amalan sholatnya terus kerjakan. Man sholat sholata tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar lam yajdadah biha minallahi illa bu'da. Barang siapa yang melaksanakan sholat lantas sholat tersebut tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka ia hanya semakin menjauh dari Allah. Jadi orang-orang yang melakukan sholat tetapi tetap melakukan perbuatan keji dan munkar, artinya bahwa orang tersebut sedang menjauhkan diri dari Allah SWT. Karena perintahnya yang melakukan bahwa sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa kok orang itu masih bermaksiat, masih melakukan perbuatan keji dan munkar? Itu karena dia sendiri yang menginginkan untuk menjauhkan diri dari Allah SWT. Bagaimana sampaikan dari hadis dari riwayat At-Tabrani tadi. Ibnu Katsir mengatakan bahwa dalam sholat itu mengandung 3 perkara yang mendorong seseorang untuk mengerjakan kebajikan. 3 perkara yang dimaksud adalah orang itu ikhlas melakukan sholatnya, orang itu khusyuk melakukan sholatnya, dan orang itu selalu zikrullah, mengingat Allah SWT. Ikhlas artinya mendorong untuk mengerjakan perkara baik karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi semata-mata menginginkan pahala dari atau ridho dari Allah SWT, bukan pujian atau keinginan dilihat oleh orang lain. Jadi ikhlas itu adalah mendorong seseorang untuk melakukan perbuatannya itu dengan senantiasa memohon ridho dari Allah SWT. Sedangkan khusyuk adalah sebagai pencegah diri dari mengerjakan perbuatan munkar. Orang yang khusyuk sebagaimana tadi disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, ya, sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang mengerjakan sholatnya secara khusyuk. Khusyuk itu bisa mencegah perbuatan munkar. Dan zikrullah atau mengingat Allah itu adalah dilakukan dengan membaca Al-Quran dan mengaplikasikan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ketika kita selalu mengingat Allah dengan membaca Al-Quran, maka kita insya Allah akan terhindar dari perbuatan yang fahsya dan munkar melalui amar ma'ruf apa yang kita lakukan dengan lingkungan kita tadi. Nah, dengan begitu berdasarkan ayat di atas, apakah sholat benar-benar dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar? Jawabannya sangat tergantung dari bagaimana caranya ia mendirikan sholat. Kalau sholatnya bisa khusyuk kemudian diterjemahkan dengan kepribadiannya sehari-hari, maka insya Allah perbuatan fahsya dan munkarnya itu tidak akan pernah dilakukan oleh orang tersebut. Jangankan dilakukan, terbayang pun dia tidak akan ada. Jadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat, dia akan selalu terhindar dari perbuatan fahsya dan munkar. Dan perbuatan fahsya dan munkar ini adalah cerminan dari kehusuan orang yang melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Jika sholatnya tidak sempurna, tentu saja keutamaan di atas tidak pernah bisa didapat.
Jadi ketika orang melaksanakan sholat dengan tidak sempurna, maka keutamaan sebagaimana disampaikan dalam surah Al-Ankabut ayat 45 tadi tidak akan pernah diterima, ya, karena dia tidak melakukan sholatnya dengan sempurna. Namun jika sholatnya dilaksanakan dengan sempurna, tentu saja keutamaan di atas bisa didapat, insya Allah. Pertanyaannya, bagaimana sholat yang sempurna itu? Menurut Syekh Sa'di rahimahullah dan Tafsir Al-Karim Ar-Rahman, ia berkata, bentuk sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar ditandai dengan menyempurnakan sholat, yaitu memenuhi rukun syarat dan usaha khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat ini bisa diartikan bahwa kita mengerti setiap gerakan, mengerti setiap apa yang kita baca, mengerti setiap apa yang kita lakukan dengan sadar-sadarnya. Karena orang-orang yang melakukan sholat dengan tidak menyadari apa yang dilakukannya, apa yang dibacanya, itu dia akan senantiasa berpikiran yang lain-lain sehingga tidak tercapainya unsur untuk menghindari perbuatan fahsya, perbuatan fahsya dan munkar tadi. Hal ini tentunya akan dilihat dengan ditandai hati yang bersih. Jadi kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya sholat sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga bisa memunculkan hati yang bersih, iman yang akan bertambah, semangat untuk melakukan kebaikan dan mempersedikit atau bahkan menihilkan tindak kejahatan, bahkan tidak pernah terpikirkan sedikit pun terhadap niat-niat yang keburukan yang ada di dalam kehidupan di dunia ini. Lantas hal tersebut terus dijaga, maka itulah yang dinamakan sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan inilah di antara manfaat besar dan buah dari sholat yang kita kerjakan tadi. Itu mengenai penjelasan dari surat Al-Ankabut surat 29 ayat 5 tentang amalan yang dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah SWT, jangan kita sampai meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, dalam keadaan dimanapun dan tentunya dan kapanpun juga. Sholat itu bisa menjadi barometer kita atau ukuran kita mengenai kedekatan kita dengan Allah SWT. Semoga semuanya ini bisa bermanfaat dan kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa sampaikan hari ini, yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan majlis Subhanallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.